kajian hati. Tenangkan hatimu. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah hadir Mbak Fani, mama dari almarhum Mili. Kita akan menegur dan bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Hilman, boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani. Saya ibu dari 3 orang putri. Beberapa waktu lalu saya mengalami pengalaman yang sangat berat di hidup saya. Putri kedua saya namanya Mili, berpulang di Desember 2022, jadi sudah 2 tahun. Mili ini tidak sakit sebelumnya, jadi mendadak tidak ada riwayat penyakit apapun, badannya sehat, bugar. Di satu hari dia tiba-tiba menolak makan. Hanya mau ASI, kemudian minum tapi muntah-muntah selalu. Malam kami bawa ke UGD, kemudian langsung masuk ICU di jam 2 pagi, itu udah di hari Jumat. Setelah di ICU kemudian kami hanya butuh waktu sekitar kurang lebih 10 jam untuk bersama dia. Di 9.58 sebelum tindakan dokter CPR dan segala macam yang sudah diusahakan oleh tim dokter, saya selalu bilang di telinga dia, kamu kalau mau pulang duluan gak apa-apa, tapi nanti jangan lupa jemput ibu, jangan lupa jemput ibu. Setelah tim dokter mengatakan, maaf ibu ini sudah tiada gitu. Oh itu saya merasa dunia saya gelap, dunia saya hancur seketika. Apalagi saya melihat suami saya yang tidak pernah menangis, tapi saat itu dia roboh, dia jatuh, dia roboh. Wah saya merasa udah tidak punya apa-apa. Apalagi ketika saya proses pemakaman ya, ketika saya melihat suami saya melafalkan azan di liang lahat dengan suara riri, dengan menangis, itu langsung saya gelap. Ketika saya melihat anak saya dikuburkan, di situ juga saya melihat masa depan saya terkubur. Selama 40 hari itu masa-masa yang paling gelap di hidup saya. Saya benci bertemu orang, saya benci keheningan, saya benci tempat-tempat yang gelap, saya benci semua, saya marah sekali. Kenapa kok anak saya yang diambil, anak yang paling dekat, kenapa kok saya yang mengalami ini? Sampai saya merasa, buat apa sih hidup ini? Ya Allah pengen cepetan aja, pengen cepetan gitu. Itu dosa gak sih saya bilang kayak gitu ya? Pengen nyusul gitu, kalau udah hidup udah berat gitu pengen cepat-cepat nyusul. Nah pertanyaan saya tuh satu tadi itu, boleh gak sih saya kayak gitu mintanya ke Allah, pengen cepat-cepat nyusul. Yang kedua, kenapa sih Allah memberikan cobaan kepada hambanya tuh sedemikian berat. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar bisa ikhlas. Ikhlasnya itu tidak hanya di mulut, bertemu orang ikhlas ya, sabar ya, tapi kan kadang-kadang hati kita belum ya. Lalu yang terakhir, bagaimana tetap percaya sama Allah kalau ini adalah qadarullah gitu, ini adalah takdir yang sudah ditetapkan. Dan membuat hati kita jadi tenang dan tetap tegar menjalani hidup. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh langsung. Iya, Bunda. Ya Baru kita mendengar ada seorang yang bernama Mbak Fani. Beliau kehilangan putri yang dicintainya. Tentu tidak mudah untuk bisa menata hati dari kejadian yang terjadi. Apalagi kehilangan buah hati yang dicintai, betul? Maka kalau ada yang bertanya, kalau aku sedih kehilangan anakku, boleh atau tidak? Jawabannya boleh dan wajar. Kita ini manusia, betul? Terus kalau udah sedih kami nangis, boleh apa boleh? Boleh, kita ini siapa? Manusia. Maka kita ini manusia, boleh nangis. Dan kata Nabi, mohon maaf ya,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seseorang karena tangisan air matanya dan kesedihan dalam hatinya. Akan tetapi Allah mengazab seseorang karena lisannya. Jadi yang Allah benci bukan tangisan air matanya. Yang Allah benci bukan kesedihan hatinya, tapi yang Allah benci lisannya yang mengumpat menghina takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ucapan seperti Allah nggak adil, ucapan seperti Allah nggak ngerti, ucapan seperti Allah tuh kok jahat sama saya. Shh, itu yang diharamkan, betul? Termasuk izin. Tadi Mbak Fani bilang, kalau saya bilang pengen buru-buru nyusul anak saya. Sebaiknya jangan ya Kak ya. Karena hidup mati itu dalam genggaman siapa? Allah. Justru Mbak Fani harus terus berjalan dalam hidup. Apalagi mohon maaf, putri beliau tadi wafatnya masih usia 18 bulan. Dan kita tahu kalau ada seorang anak yang belum baligh, mereka wafat di usia masih dini, masih kecil, maka dia akan menjadi apa? Tabungan orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbak Fani harus kuat. Almarhumah yang kembali sedang menunggu Mbak Fani di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbak Fani harus jalan terus sama suami. Jangan karena satu buah hati yang Allah panggil ini harus mengubur semua kebaikan-kebaikan. Karena percayalah, buah hati di sana pasti akan bahagia kalau ibunya melanjutkan hidup dengan penuh kebahagiaan. Betul? Belajarlah untuk lebih ikhlas, pelan-pelan, walaupun mungkin sulit, tapi pada akhirnya Mbak Fani pasti akan dipertemukan lagi. Hanya beda waktu take off-nya saja. Hanya beda waktu berangkatnya saja. Mbak Fani semangat, lapangkan hati, salam buat suami di rumah. Semoga Allah kumpulkan lagi kalian nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Cuman tadi setelah sharing AA bilang untuk kalau bisa, kalau jangan seperti itu. Ikhlas itu memang sulit tapi harus dicoba. Tadi yang saya paling senang adalah saya didoakan untuk bisa bertemu kembali di surga karena bagaimanapun Mili masih berusia 18 bulan. Katanya insya Allah nanti akan menjadi tabungan saya di surga kelak. Masya Allah. Berarti kesimpulan untuk hari ini, sok mangga dipersilakan. Iya Bunda. Ya, Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Jelas? Ya. Belajar menerima, belajar memaafkan, belajar mendoakan. Percayalah, setelah ini Allah siapkan banyak kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha menggenggam takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti
sudah diatur dalam catatan takdir-Mu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kelapangan kepada hati kami, agar selalu menerima semua takdir yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, tenangkan hati kami, agar kami bisa menjalani semua takdir yang Kau tentukan kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Karena hati yang terluka hanya akan terobati jika kita berserah pada Ilahi. Serahkanlah segala urusanmu pada Sang Pencipta, maka Ia akan menyembuhkanmu dengan cintanya. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Zizi Syahab dan juga Ustadz Hilman Fauzi. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati, tenangkan hatimu.